Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu tema yang mungkin umum tetapi masih sering kita abaikan. Apa itu? Yakni bagaimana kita mengubah pola pikir digital ya, dari konsumsi ke kontribusi. Mengapa ini penting? Ada sebuah ungkapan dari Josh Bernard Shaw, pernah dia menulis bahwa kemajuan itu mustahil diraih tanpa perubahan. Kemudian dia melanjutkan, lalu siapa yang tidak mengubah pikirannya tidak akan mengubah apapun. Sahabat kalian, ungkapan itu saya dapati dalam buku The Digital Mindset, karya Paul Leonardi dan Cedal Nilay. Nah, kedua penulis itu mungkin menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Bernard itu sebagai landasan bahwa kita perlu mengubah cara berpikir kita. Mengubah cara berpikir adalah kunci utama dalam menghadapi era transformasi digital. Boleh jadi, itu dikarenakan dia melihat satu indikasi bahwa tidak ada model bisnis apapun hari ini yang luput dari dampak digitalisasi. Oleh karena itu, penting kita untuk melakukan perubahan cara berpikir. Nah, cara berpikir yang mana yang harus kita ubah? Ya tentu saja bagaimana kita melihat dunia digital secara lebih efektif dapat berpengaruh bahkan menjadi katalis untuk kita melakukan akselerasi kecerdasan, akselerasi kebermanfaatan. Seperti seseorang yang hari ini ketika dia ingin membuat konten-konten tertentu, dahulu mungkin harus didesain secara manual, kini sudah bisa diautomasi melalui kecerdasan buatan atau kecerdasan imitasi. Lalu apa yang harus kita ubah? Pertama adalah cara kita menyikapi atau dalam interaksi di grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp ini kita semua punya, tapi kebanyakan isinya selalu emotikon tentang tertawa, kemudian terkekeh-kekeh, senyum, dan sesekali emotikon menangis kalau ada kabar duka. Tetapi, pernahkah kita melihat atau memposisikan, mendudukkan WhatsApp itu sebagai sebuah ruang meeting yang satu sama lain melempar ide, kemudian satu sama lain juga merespon, sehingga dialog-dialog yang terjadi di dalam ruang virtual atau maya itu membawa satu kemajuan kita berpikir. Atau paling singkat seperti ini, apakah kita pernah menjadikan WhatsApp itu sebagai sebuah sarana untuk menyelesaikan satu persoalan, satu tujuan? Misalnya, seringkali kadangkala WhatsApp belum dipandang sebagai sarana yang dapat membangun progresivitas yang penting. Nah, apakah teman-teman merasakan seperti itu? Nah, pada sisi yang lain, ketika kita berada di era digital, sebenarnya setiap orang punya kesempatan untuk menjadi konten kreator. Oleh karena itu, kita mesti berubah dari mengkonsumsi produk-produk digital menjadi memproduksi. Kita mesti berubah menjadi kontributor. Nah, syaratnya itu ada 3. Pertama, memang kita membuat satu konten yang orang siap santap. Dalam pengertian, itu memang mencerahkan, mencerdaskan. Karena kalau kita membuat satu konten dan orang diminta berpikir, sepertinya itu akan sulit. Karena memang rata-rata inginnya to the point, instan. Ya, memang itu hukum media sosial ya. Dalam pengertian banyak orang seperti itu. Sehingga tantangan bagi kita adalah bagaimana mampu menyajikan informasi yang relevan dan solutif. Kemudian, kita juga perlu konsistensi yang tinggi. Karena kalau kita mau mengisi, memberi warna dunia digital, itu memang mesti dengan sesuatu yang konsisten. Ya, boleh jadi satu hal yang viral sesaat memberikan rasa puas, tetapi konsistensi
dalam memberikan nilai tambah, itulah yang harus menjadi jalur kita. Nah, yang ketiga adalah value atau nilai dari setiap konten. Konten tanpa makna hanya akan hilang dalam lautan informasi. Nah, apa yang kita bagikan mesti memiliki nilai yang bermanfaat, entah itu edukasi, motivasi, atau solusi untuk masalah tertentu. Pada akhirnya, sahabat sekalian, dunia digital ini memang maya, tetapi pengaruhnya terkadang betul-betul nyata. Seperti apakah cara terbaik kita bersikap di era digital? Mari kita berdiskusi di dalam komentar.